Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para siswa SMA Plus di Bawul Furqan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa mendatangkan barokah, manfaat serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kelancaran dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam memahaminya, dan juga keistiqomahan dalam mengamalkannya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Bawul Furqan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita yang alhamdulillah telah sampai pada bab 18 tentang al-ariyatu. Mari sama-sama kita simak, kita dengarkan, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan lancar dan mendapatkan tambahan ilmu yang barokah. Bismillah. Al-babu thaminu asyara, al-ariyatu wa fihi masailu. Bab ke-18 tentang ariyah, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, maknaha, artinya, wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya ariyah ini. Al-awwal, yang pertama, maknaha adalah arti dan pengertiannya. Al-i'aratu, al-i'arah, apa itu al-i'arah? Ibahatul intifa bisyai' ma'a baqa'i ainihi, membolehkan untuk mengambil manfaat dari barang dengan tetap menjaga barang tersebut ada, wujudnya tetap ada. Sekali lagi, ibahah membolehkan orang lain, al-intifa untuk mengambil manfaat, untuk menggunakan, bisyai menggunakan sesuatu, ma'abaqai ainihi dengan tetap menjaga barang itu, sesuatu itu tetap ada. Wal ariyatu, sedangkan ariyah, ya, nama bab ini, hiya al-ainul ma'khudhatu lil intifa, adalah barang yang diambil untuk diambil manfaatnya, barang yang dipinjamkan untuk diambil manfaatnya. Kan yasta'ira insanun min akharin sayyaratahu, sebagaimana seseorang yasta'ir meminjam, min akhar dari orang lain, sayyaratahu mobilnya, liyusafira biha untuk pergi safar menggunakan mobil, thumma yu'iduha ilaihi, kemudian mengembalikan mobil kepada pemiliknya. Atsani, adillatu masyru'iyatiha, dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-ariyah.
wa hiya masyru'atun mustahabbatun. Ariyah ini disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mustahab, yaitu sunnah. Li umumi qaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan, albir wat taqwa, dan ketakwaan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yamna'unal ma'un, dan mereka melarang atau menahan barang-barang yang biasa dipinjamkan, atau mereka enggan untuk menolong dengan meminjamkan barang yang berguna. Ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mau meminjamkan barang kepada orang lain. Wal murad, dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah ma yasta'irul jiranu min ba'dihim, apa-apa yang tetangga, jiran, para tetangga, yasta'ir, meminjam, apa-apa yang para tetangga meminjam, min ba'dihim, dari sebagian mereka. Ini maksud ayat, yaitu menerangkan bahwa Allah mencela kepada para tetangga yang enggan meminjamkan barang kepada tetangganya yang lain. Kal awani, seperti bejana, ya, tempat menyimpan air atau makanan, wal kudur, dan ember-ember, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Faqad dzammahumullahu subhanahu liman ihim al-ariyata. Sungguh Allah mencela mereka karena mereka telah enggan, liman ihim, karena mereka enggan, al-ariyah, untuk meminjamkan. Fadalla dzalika ala annaha mustahabbatun mandubun ilaiha. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya al-ariyah itu mustahab mandub. Mustahabbatun mandubun ilaiha artinya sama, yaitu sunnah. Rawa Safwan ibnu Umayyah, sahabat Safwan ibn Umayyah meriwayatkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'ara minhu, pernah minjem dari Safwan, adru'an, baju perang, yauma Hunain, pada hari peperangan Hunain. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'ara farasan min Abi Talha, pernah minjem kuda dari Abi Talha radhiyallahu anhu. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, syurutuha, syarat-syaratnya. Nah, ini ahibati fillah, dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasannya meminjamkan atau meminjam bukanlah perkara yang tercela. Jika kita butuh terhadap sesuatu barang yang ada di tetangga atau teman kita, maka boleh bagi kita untuk meminjamnya. Kita boleh minjam, dan itu bukanlah hal yang tercela. Sebab Nabi Muhammad SAW, orang yang mulia pun pernah minjam barang. Namun dengan syarat sebagaimana yang tadi kita dengarkan dari pengertian, jika meminjam barang maka barangnya harus tetap ada, gak boleh hilang, gak boleh hancur, gak boleh rusak. Dan bagi pemilik barang hendaklah memberikan pinjaman. Mengapa? Karena hal tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menganjurkannya. Sebagaimana yang telah kita dengar tadi, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau meminjamkan barang kepada orang yang membutuhkannya. Baik, mari kita simak syarat-syarat meminjam. Ini penting untuk kita perhatikan
agar kita tidak melakukan pelanggaran ketika meminjam barang. Al-awwalu an yakunal mu'iru an yakunal mu'iru wal musta'iru ahlan litabarru' syar'an. Hendaklah orang yang mu'ir, yang meminjamkan, yaitu pemilik barang, wal musta'ir, dan yang minjem, ahlan litabarru' syar'an, adalah orang yang sah bertindak, yaitu orang yang dewasa, berakal sehat, dan tindakannya tidak nyeleneh. Ya, tindakannya adalah tindakan orang-orang yang normal, yang baik. Wal ainul mu'aratu milkan lil mu'ir, dan hendaklah al ain, barang al mu'arah, yang dipinjamkan, milkan, adalah milik, lil mu'ir, miliknya orang yang meminjamkan, atau miliknya peminjam, pemberi pinjaman, miliknya pemberi pinjaman. Asani, yang kedua, antakunal ainul mu'aratu mubahatan naf'i, hendaklah barang yang dipinjamkan hukumnya mubah untuk mengambil manfaat darinya. Maksudnya tujuan peminjaman barang adalah tujuan yang baik. Maksudnya apa lagi nih? Maksudnya adalah tujuan penggunaan barang pinjaman, ya, penggunaannya dimaksudkan untuk hal-hal yang mubah. Fala tasihul i'aratul gina'in wa nahwi, maka nggak boleh pinjam meminjam dengan tujuan untuk nyanyi dan yang semisalnya. Wala tasihu isti'aratu ina'in min dhahabin aw fiddatin li syurbi fihi, dan tidak boleh minjem bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk minum dan makan dengannya. Wa kadza sa'iru ma yuhramul intifa'u bihi, dan begitu pula dengan hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan syar'an, secara syar'i. Jadi begini ya ikhwan, kita misalnya punya speaker, ya, kita punya speaker atau kita punya mic, lalu ada orang lain mau minjem. Pada saat kita tanya, mohon maaf, ini tujuan penggunaannya untuk apa? Oh, buat acara konser misalnya, ya, ada hajatan di sana, mau nangkep konser. Nah, ini adalah tujuan yang haram. Maka di situ kita boleh menolaknya karena tujuan penggunaan barang untuk sesuatu yang diharamkan. Atau misalnya kita punya barang pajangan yang terbuat dari emas dan perak, lalu ada kerabat kita yang ingin minjam, namun ketika ditanya untuk apa, dia mengatakan dia ingin coba makan dan minum menggunakan barang pajangan itu yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini juga diharamkan karena Islam melarang umatnya untuk makan dan minum menggunakan alat-alat yang terbuat dari emas dan perak. Dan apapun tujuan yang penggunaannya untuk sesuatu yang haram, maka tidak diperbolehkan. Sekali lagi, tidak diperbolehkan, dan kita pemilik barang berhak untuk menolaknya. Ya. Contoh lagi, misalnya kita punya villa, yang villa tersebut, ya, milik kita pribadi, lalu ada orang mau minjem. Ketika ditanya untuk apa, oh, villanya untuk pesta di mana ada musik, kemudian ada ikhtilat antara laki dan perempuan, maka pada saat itu kita berhak untuk menolaknya. Baik, kita lanjutkan. Atsalis, yang ketiga, anta baqal ainul mu'aratu ba'dal intifa'i biha, hendaklah barang yang dipinjamkan tabqa,
tetap ada barangnya ba'dal intifa'i biha, setelah diambil manfaatnya, setelah dipakai, setelah digunakan. Fa in kanat minal a'yan allati tastahliku, apabila barang yang dipinjamkan berupa barang-barang allati yang tastahliku bisa habis, kato'am seperti makanan, fala tasihu i'aratuha, maka barang tersebut tidaklah sah untuk dipinjamkan. Kenapa? Karena barang pinjaman itu barang yang tetap ada setelah dimanfaatkan. Kalau barangnya habis ya berarti bukan minjem, tapi minta. Baik. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga. Ba'dul ahkamil muta'alliqati biha, beberapa hukum yang berkaitan dengan al-ariyah, dengan pinjam meminjam. Al-awwal, la yajuzu lil musta'ir, tidak dibolehkan bagi orang yang minjem barang, i'aratul ain allati ista'araha, untuk meminjamkan lagi barang yang dia pinjamkan kepada orang lain. Misalnya si A minjem barang berupa sepeda dari si B, lalu B memberikannya. Kemudian si A tidak boleh meminjamkan sepeda itu kepada si C, kepada orang lain lagi, nggak boleh. Ingat, ini harus kita perhatikan. Nggak boleh meminjamkan barang yang kita pinjam kepada orang lain lagi. Li'annahu ghairu malikin lah, karena orang yang minjem bukanlah pemilik barang yang dia pinjam. Wa kadza la yajuzu lahu ta'jiruha, dan begitu pula dia nggak boleh menyewakannya. Misalnya nih, si A ditanya sama si C, "A, kamu punya mobil gak? Saya lagi butuh nih, saya mau nyewa mobil." Kata si A, "Oh ada, saya punya mobil. Besok nanti saya bawain kepada kamu." Kemudian si A pada aslinya dia itu gak punya mobil. Lalu dia datang kepada si B minjem mobil. Dia bilang, "B, saya mau pinjem mobil untuk 2 hari. Bisa tidak?" Kata si B, "Oh silakan." Dibawalah tuh mobil oleh si A. Kemudian si A datang ke si C. "C, ini dia mobilnya yang ingin kamu sewa, silakan kamu sewa." Nah ini tidak boleh, ini haram hukumnya. Ya. Jika kita minjem barang, maka kita tidak boleh meminjamkannya lagi kepada orang lain, dan tidak boleh juga menyewakannya lagi kepada orang lain. Illa idza adzinal maliku fi dzalika, kecuali jika pemilik aslinya mengizinkan fi dzalika, dalam hal itu. Yang kedua, annaha amanatun fi yadil musta'ir, barang pinjaman itu statusnya amanatun, amanah yang harus dijaga. Amanatun fi yadil musta'ir, barang pinjaman statusnya amanah di tangan orang yang minjem. Lalu apa konsekuensinya? Yajibu an yuhafidhu 'alaiha, orang yang minjem wajib menjaganya. Wa yaruddaha salimatan, dan wajib mengembalikannya dalam keadaan salimah, tidak cacat, tidak rusak, tidak hancur. Kama akhadhaha, sebagaimana keadaan barang tersebut ketika dia ambil. Fa in ta'adda, apabila dia melakukan kerusakan, au farrata, atau dia melalaikannya, dominaha, maka dia wajib untuk ganti rugi. Seperti itu. Al-tsalits, al-i'aratu aqdun ghairu lazim, meminjam dan pinjaman adalah suatu akad yang tidak mengikat.
akad yang tidak wajib, tidak lazim. Terus kenapa kalau akadnya tidak wajib dan tidak lazim? Falil mu'ir arruju'u fihi mata sya'a. Maka bagi orang yang meminjamkan, pemilik asli barang yang meminjamkan, arruju boleh mengambil, minta dikembalikan, fihi barangnya mata sya'a, kapan aja dia mau. Malam yadur bil musta'ir, selama hal itu tidak membahayakan orang yang meminjam. Fa in adharra bihi, tapi jika hal itu membahayakan, lam yajuz arruju, maka tidak boleh mengambil barang yang sedang dipinjamkan kalau belum selesai. Contohnya bagaimana? Contohnya tetangga kita minjem tabung oksigen dari kita ya, untuk keluarganya yang sakit. Nah, kita pemilik tabung oksigen ini ketika ingin mengambil tabung oksigen itu kapan saja boleh. Karena pinjam meminjam adalah akad yang tidak mengikat. Tapi yang harus diperhatikan adalah kira-kira kalau diambil membahayakan enggak? Contoh membahayakan, ternyata tabung itu masih dipakai. Kalau kita ambil bisa jadi akan membuat kondisi kesehatan orang yang memakainya bisa makin terpuruk. Nah, ini tidak boleh kita ambil. Tapi kalau tidak membahayakan maka boleh diambil. Arabi yang keempat, tantahil i'aratu, habis waktu pinjaman, waturadul ariyatu bi umur, dan barang pinjaman harus dikembalikan bi umur dengan salah satu dari 4 perkara ini. Maksudnya adalah perkara-perkara berikut ini adalah perkara yang jika terjadi maka pinjam meminjam sudah selesai dan harus dikembalikan barang yang dipinjamkan. Yang pertama, mutalabatul malik bidzalika. Pemilik barang meminta untuk dikembalikan. Walau lam yatahaqqaq qurdul musta'ir minha. Walaupun orang yang minjem belum selesai menggunakan barang yang dipinjamkan, boleh. Tapi dengan catatan dalam hal ini, hal itu tidak membahayakan. Contohnya misalnya apa? Misalnya minjem sepeda, terus pemiliknya minta dikembalikan dulu, padahal orang yang minjemnya belum aja make. Nah, ini boleh, selama tidak membahayakan. Yang kedua, wabin qida'il ghardi minal ainil mu'arati. Barang yang dipinjam telah selesai digunakan, maka orang yang minjem segera mengembalikan barang tersebut kepada pemilik aslinya kalau udah selesai. Jadi jangan udah selesai masih aja ditaruh di tempatnya, jangan. Inqida'ul waqti idza kanatil ariyatu muaqqatatan. Habis waktu meminjam, idza kanatil ariyatu muaqqatatan, apabila akad pinjam meminjam itu ditetapkan dengan waktunya. Jadi jika ada orang minjem barang lalu diberikan pinjaman namun dikasih batas waktu, oke, silakan kamu pakai selama 2 hari. Kalau udah lewat 2 hari berarti udah habis, maka wajib dikembalikan. Kalau dia mau nambah lagi harinya ya minta lagi izin. Maaf, saya belum selesai, boleh gak saya pinjam lagi untuk 2 hari lagi. Jangan diem aja. Yang punya belum minta ini, jangan, itu namanya gak amanah. Harus bilang, ini udah selesai 2 hari, cuman saya masih butuh, boleh gak saya pinjam lagi. Begitu. Bukan malah diem aja dan mengatakan yang penting pemiliknya belum minta. Bukan seperti itu. Kemudian yang terakhir, mautul mu'ir awil musta'ir. Meninggalnya orang yang meminjamkan, sekali lagi, meninggalnya orang yang memberi pinjaman atau meninggalnya orang yang minjem. Salah satu dari 2 orang ini meninggal, maka wajib dikembalikan barangnya libutlanil i'ara bidzalika, karena akad pinjam meminjamnya jadi batal akibat
wafatnya salah seorang dari pemilik barang yang dipinjamkan atau orang yang meminjam. Al-khamis, kemudian yang kelima, al-musta'iru fistifa'in naf'i kal musta'jir. Orang yang minjem dalam penggunaan barang pinjaman dalam mengambil manfaat, fistifa'in nafa', dalam mengambil manfaat, kal musta'jir, statusnya itu seperti orang yang nyewa. Lahu an yantafi'a binafsihi, dia boleh menggunakan barang pinjaman oleh dirinya sendiri, wa biman yakumu maqamahu, atau wakilnya boleh mengambil manfaat dari barang yang dia pinjam. Wa dzalika limilkihi tasarrufu fiha biizni malikiha. Hal itu karena orang yang minjem telah mendapatkan izin dari pemilik barang asli untuk menggunakannya. At-tasarruf fiha, untuk menggunakan barang. Jadi gini, jika kita minjem barang berupa sepeda motor misalnya, untuk pergi ke apotek beli obat, kita nih yang minjem, terus kita dapat. Tapi yang ngegunain sepeda motor itu bukan kita, misalnya kakak kita, adik kita, atau keluarga kita yang pakai itu motor untuk pergi ke apotek beli obat, maka nggak apa-apa, karena orang-orang yang makainya pun adalah orang yang mewakili kita. Seperti itu, boleh ya, itu hukumnya boleh. Alhamdulillah. Dengan demikian pembelajaran tentang pinjam meminjam telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas tadi bisa mendatangkan manfaat serta ilmu yang barokah. Silakan kalian catat hal-hal yang penting, kemudian disalin di buku tulis. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan ke Ustadz lewat WhatsApp. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, al-babu tasi'a asyara, bab 19. Ihya'ul mawati wa fihi masailu. Menghidupkan sesuatu yang mati, wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Apa itu maksudnya sesuatu yang dimati? Sesuatu yang mati, menghidupkan sesuatu yang mati, apa maksudnya? Mari sama-sama kita simak agar kita bisa memahaminya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ma'nahu wa hukmihi, dalam pengertiannya dan hukumnya. Ma'nahu, pengertiannya, al-mawatu lugotan, sesuatu yang mati secara bahasa, huwa ma la ruha fihi, adalah sesuatu yang gak ada ruhnya. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan sesuatu yang gak ada ruhnya adalah al-ardu, tanah. Oh, ini berkaitan dengan tanah. Tanah allati lam tu'ammar wala malika laha. Tanah yang belum dikelola dan belum ada pemiliknya. Wa fil istilah, dan dalam istilah makna ihya'il amwat adalah huwal ardul munfakkatu anil ikhtisasati wa milki maksumin, adalah tanah yang mufakkakah, terbebas, an ikhtisasat, dari hak kepemilikan, wa milki, anil ikhtisasat wa milki maksum. Ikhtisasat wa milki itu artinya sama, yaitu hak kepemilikan, maksum, orang yang dilindungi oleh negara. Jadi bukan orang yang gak diakui ya, tapi orang yang diakui keberadaannya di suatu tempat. Ya misalnya dia memang memiliki KTP di situ, kemudian terdaftar identitasnya di daerah tersebut, maka disebut maksum juga, orang yang terlindungi, baik secara aturan negara atau secara aturan Islam, orang yang terlindungi. Sekali lagi, arti dari ihya'il mawat secara istilah adalah tanah yang terbebas
dari hak kepemilikan seseorang. Artinya tanah tersebut masih belum ada pemiliknya. Kalau kita bilang bahasa yang mudahnya adalah tanah kosong, tanah yang belum ada pemiliknya. Fahuwal ardul kharrabul lati lam yajri 'alaiha milkun li ahadin. Dia adalah tanah kosong, ya, kharrab, tanah kosong, allati lam yajri, yang belum berlaku, belum ada, alaiha, pada tanah tersebut, milkun li ahadin, belum ada tanda-tanda kepemilikan seseorang pada tanah tersebut. Walam yujadu fiha atharu imaratin, dan pada tanah tersebut tidak ada tanda-tanda bekas pengelolaan terhadap tanah tersebut. Jadi tanah itu masih benar-benar alami, nggak ada tanda kepemilikan seseorang, dan belum ada tanda kalau tanah tersebut habis digunakan dan dikelola oleh seseorang. Ya, itulah yang disebut dengan tanah kosong. Awujida fiha atharu milkin wa imaratin, atau didapati pada tanah tersebut ada bekas pemilik. Mungkin ada bekas tempat tinggal tapi sudah tua. Wa imarah, atau bekas digunakan itu tanah. Ya, bekas digunakan. Walam yu'lam laha malik, tapi sudah lama sekali nggak diketahui ini pemiliknya siapa. Itu juga bisa disebut sebagai tanah kosong. Kalau pemiliknya masih diketahui, ya namanya bukan tanah kosong, walaupun sudah ditinggal lama. Ya, tapi kalau sudah ditinggal lama, tapi di situ ada bekas rumah, ada bekas pengelolaan tanah, cuman sudah lama sekali nggak diketahui pemiliknya siapa, maka itu boleh disebut sebagai tanah kosong. Yang kedua, hukmuhu wa adillatuhu, hukum menghidupkan tanah yang kosong, wa adillatuhu, dan pendalilannya. Wal aslu fihi qaulu sallallahu alaihi wasallam, hukum asal dalam hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maitatan fahiya lahu, siapa yang mengelola tanah yang mati, tanah yang kosong, dia kelola, ya, dia rawat, dia bersihkan, dia perbagus. Man ahya ardon maitatan fahiya lahu, maka tanah kosong itu jadi hak miliknya, jadi hak milik pengelola yang merawat, yang membersihkan, yang menjaganya. Walaysa li'irkin zalim haqqun, dan usaha orang yang zalim tidaklah mendapatkan hak apapun. Maksudnya apa? Jadi begini, jika ditemukan suatu tanah kosong, tanah itu benar-benar kelihatan kosong, ada ilalang, ya, seperti rawa lah, rumputnya panjang, tanamannya tidak teratur, tapi pada tanah tersebut masih diketahui dengan jelas pemiliknya siapa. Masih ketahuan pemiliknya si A. Cuman si A udah lama ninggalin, gak ngerawat. Tiba-tiba si B datang, dibabatin sama dia. Tanaman-tanaman liarnya dibabat, dibersihin sama dia. Kemudian dia bangun rumah di situ. Nah, ini namanya irkun zolim. Irkun itu keringat, dan keringat itu keluar setelah berusaha bekerja. Karena usaha yang dia lakukan itu di atas tanah orang lain tanpa seizin pemilik aslinya, maka dia disebut sebagai orang yang zolim, karena dia mengelola sesuatu di atas tanah milik orang lain tanpa izin pemiliknya, maka dia disebut dengan zolim. Nah, orang yang seperti ini gak berhak untuk memiliki tanah tersebut. Dengan bahasa mudahnya yang biasa kita kenal adalah nyerobot tanah orang lain. Ini gak boleh.
Mentang-mentang ada tanah kosong, ya, nggak terawat, padahal pemiliknya tahu, ya, padahal pemiliknya diketahui, main bangun aja di situ. Awalnya bangun bedeng, ya, gubuk kecil, terus dikembangin lagi jadi warung, dikembangin lagi jadi rumah. Akhirnya dia merasa itu miliknya dia, padahal orang-orang di sekitar telah memperingati itu ada pemiliknya, tanah itu ada pemiliknya. Maka orang yang nyerobot ini berhak untuk diusir dan nggak berhak dapat ganti rugi, enggak. Justru dia harus merobohkan bangunan yang dia bangun oleh biaya dia sendiri, dan dia robohkan juga dengan biaya dia sendiri. Kita lanjut. Wal irqu dzalim, dan keringat orang yang zalim, maksudnya usahanya orang yang zalim, artinya adalah an yaji ar-rajulu ila ardin qad ahyaha ghairuhu. Seseorang datang ke suatu tanah qad ahyaha ghairuhu, padahal tanah tersebut udah dikelola, udah dimiliki oleh orang lain. Fayugharis fiha, lalu dia, yaitu orang yang baru ini, orang yang kedua, menanam tanaman di tanah yang telah dimiliki oleh orang lain. Au yazra, atau dia bercocok tanam. Liyastaujiba bidzalikal ardo, dan dia menanam atau membangun di tanah tersebut dengan tujuan bisa menghak milik tanah tersebut. Dia berharap tanah itu bisa jadi hak miliknya, padahal tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain. Maka Rasulullah menamakan orang tersebut sebagai orang yang zalim. Wa qad yakunul ihya'u mustahabbatan li hajatin nas. Dan menghidupkan, mengelola, menyuburkan tanah yang mati, tanah yang kosong, hukumnya bisa saja menjadi sunnah. Yang asalnya berhukum boleh menjadi sunnah li hajatin nasi wad dawab, karena kebutuhan manusia dan hewan-hewan, wa naf'ihim, ya, wa naf'ihim, dan untuk diambil manfaatnya oleh para manusia dan hewan-hewan. Jadi hukum asalnya mengelola, menyuburkan dan menghidupkan tanah yang tadinya kosong asalnya mubah, tapi bisa jadi sunnah ketika hal tersebut bisa memberikan manfaat untuk orang-orang dan juga hewan-hewan. Maksudnya gimana sih? Nah, begini. Ada tanah kosong. Kemudian ketika dibangun tanah tersebut, setelah dibangun jadi terang itu tanah. Dan karena terangnya, maka tetangga-tetangga di sekitarnya pun menjadi merasa adem, gak ngerasa ketakutan. Karena kalau tanah belum dibangun, biasanya banyak hewan-hewan dan binatang-binatang yang berbahaya. Nah, ini kan manfaat juga. Atau ketika tanah tersebut dibangun, ya diberikan tanaman-tanaman, maka tanaman-tanaman tersebut pun bisa diambil manfaatnya oleh hewan, seperti lebah, burung-burung, ngambil makanan dari situ. Ini juga bermanfaat. Nah, menghidupkan tanah yang seperti ini hukumnya sunnah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya arda maitatan, siapa yang menghidupkan tanah yang sudah mati, dihidupkan lagi, disuburkan lagi, falahu fiha ajrun, maka orang yang menghidupkannya akan mendapatkan pahala. Wa ma akalahul awafi, dan jikalau pada tanah yang dia hidupkan itu tumbuh tanaman-tanaman, lalu tanaman tersebut menghasilkan buah yang dimakan oleh awafi. Apa itu awafi? Awafi adalah para pencari makanan, baik manusia ataupun binatang. Dia menumbuhkan pohon yang berbuah. Anggaplah buahnya jambu. Lalu ada orang lewat, lapar pengen makan. Nah, dia petik tuh jambu. Karena dibebasin sama pemiliknya, siapa aja boleh ambil, dimakan. Atau ada hewan, burung, binatang yang lain makan dari jambu tersebut. Maka kata Nabi SAW, fahuwa lahu shadaqah, maka yang dimakan itu akan menjadi
ibadah sodako bagi pemiliknya. Nah ini luar biasa, ya, ini luar biasa, pahalanya terus mengalir tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang harus kita saling berlomba-lomba dalam hal ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan ini di pertemuan yang berikutnya. Silakan kalian kerjakan latihan dan soal yang Ustadz berikan di Google Classroom. Dan sekali lagi Ustadz peringatkan, bagi siswa yang namanya masih dengan nama samaran atau bukan nama asli di Google Classroom, silakan diganti karena mempengaruhi nilai, ya, mempengaruhi nilai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.